warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya, dan siap belajar di hari ini. Perkenalkan, nama saya Nikon Bastari. Saya seorang pendidik jenjang SMA yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Saya minta semua peserta didik sekalian untuk mengamati jenis teks berikut ini. Tadi kita sudah saksikan 3 macam jenis teks. Dapatkah kamu membedakan dan menyebutkan jenis teks tersebut? Pasti kalian bisa menerkannya. Ya, betul. Teks pertama ini merupakan teks eksplanasi. Berikut ini adalah teks yang kedua. Ya, betul. Teks ini merupakan teks prosedur. Dan yang ketiga ini adalah teks ceramah atau pidato. Bagaimana? Apakah tebakan kalian semuanya tepat? Jika kalian mengalami kesalahan dalam menebaknya, tidak apa-apa, karena kita masih dalam tahap belajar. Kali ini tidak semua teks tersebut akan kita pelajari. Kita hanya akan mempelajari teks ceramah. Sebelum itu, saya akan menampilkan kompetensi dasar dalam pelajaran ini. Indikator pencapaian kompetensinya sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah marilah kita simak materi teks ceramah berikut ini. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, nasihat, dan sebagainya oleh orang yang menguasai di bidangnya. Sedangkan teks ceramah adalah tulisan yang berisi penyampaian informasi oleh ahlinya sehingga memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembacanya yang dilakukan secara tertulis. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui terkait teks ceramah, terutama dalam hal ini adalah masalah isi dan struktur serta kebahasan dalam teks ceramah. Pertama, akan
Kita bahas tentang isi dan struktur serta kebahasan teks ceramah. Isi teks ceramah adalah muatan informasi mengenai hal yang berkaitan dengan topik yang ingin disampaikan oleh penceramah. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama pembuka, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Yang pertama yaitu pembuka atau pendahuluan atau tesis. Pembuka berupa pengenalan isi dan isu, permasalahan dan pandangan pembicara atau penulis tentang topik yang akan dibahas. Sedangkan isi, yaitu bagian kedua, merupakan rangkaian argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta dan bukti yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Bagian ketiga yaitu penutup berupa rangkuman dan kesimpulan tentang penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama yaitu tentang kata ganti orang. Kata ganti orang terdiri atas 2. Yang pertama yaitu kata ganti orang tunggal atau pertama. Kata ganti orang pertama seperti kata saya, aku, dan kami. Yang kedua, kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan-sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, mereka, bapak, ibu, saudara. Kaidah kebahasaan yang kedua dalam teks ceramah adalah kata sambung yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama yaitu kata sambung argumentasi klausal dan yang kedua kata sambung argumentasi temporal. Kata sambung argumentasi klausal yaitu pernyataan yang berisi kata sambung tentang sebab akibat. Contohnya, oleh karena itu, jika, sebab, karena, dan demikian, serta akibatnya. Kata sambung selanjutnya yaitu kata sambung argumentasi temporal atau kata perbandingan, pertentangan seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaiknya, berbeda halnya, namun, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks ceramah yang ketiga yaitu kata teknis. Kata teknis yaitu kata peristilahan pada tema, judul, topik ceramah seperti istilah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu pekerjaan yang tidak nampak oleh panca indera. Contohnya memperkirakan, memikirkan, menyimpulkan, menduga-duga, menyayangi, dirasakan, dipikirkan, dan seterusnya. Yang kelima, kaidah kebahasaan teks ceramah yaitu kata kerja persuasif. Kata persuasif adalah kata yang berisi ajakan. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, marilah, ayolah, perlu, harus, dan sebagainya. Setelah kalian mempelajari teori tentang isi, struktur,
dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Selanjutnya simaklah teks ceramah berikut ini yang berjudul Kesantunan Berbahasa. Perhatikan dengan seksama tayangan bacaan teks ceramah berikut. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal ini sangat menggores hati yang menerimanya. Gejala yang sama terlihat pula pada penggunaan bahasa oleh para politisi kita. Misalnya ketika melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Tanggapan-tanggapan mereka terdengar pedas, vulgar, dan beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru, pemakaian bahasa dibingkai secara eufemistis, yaitu santun lewat penghalusan makna kata. Kita pun tentu gelisah sebagai orang tua. Kita sering menyaksikan kebiasaan berbahasa anak-anak dan para remaja yang kasar dengan dibumbui sebutan-sebutan antar sesama yang sangat miris untuk didengar. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Kamu sudah menyimak ceramah sembari membaca teksnya. Selanjutnya kita akan menganalisa isi dan struktur yang terdapat dalam teks ceramah tadi. Yang manakah bagian dari pendahuluan, isi, dan penutup? Ayo kita cari bagian-bagian dari teks tersebut. Pada paragraf pertama merupakan pendahuluan yang berisi kalimat. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti
seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal ini sangat menggores hati yang menerimanya. Para siswa sekalian, kalimat tersebut isinya menyampaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan topik ceramah, yaitu menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Maka bagian itu disebut pendahuluan atau tesis. Dikarenakan bagian tersebut merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara terhadap topik yang akan dibahasnya. Berikutnya, yang manakah bagian dari isi? Tepat sekali. Pada paragraf 2 dan 3 merupakan bagian dari isi teks ceramah. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Penyebab utamanya adalah perkembangan masyarakat yang sudah tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan dan tata krama dalam suatu masyarakat. Maka bagian itu disebut dengan isi atau rangkaian argumen. Mengapa bagian tersebut disebut dengan isi atau rangkaian argumen? Dikarenakan bagian tersebut berisi rangkaian argumentasi atau ulasan pembicara terkait dengan isi dalam pendahuluan atau tesis. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Bisakah kamu menunjukkan bagian penutup? Ya, hebat. Paragraf terakhir atau paragraf 4 merupakan bagian penutup dari teks ceramah yang isinya berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Bagian ini merupakan simpulan sebagai penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai sejumlah alasan. Dengan demikian, bagian ini disebut dengan penutup. Mengapa bagian ini disebut dengan penutup? Dikarenakan berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan atau berupa kesimpulan. Kita telah menyelesaikan pembahasan materi tentang analisis isi dan struktur teks ceramah dengan baik. Berikutnya kita akan menganalisis unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks ceramah. Bisakah para siswa sekalian menemukannya? Untuk yang pertama, kita akan menganalisis unsur kebahasaan kata ganti orang. Di dalam teks ini, kita dapat menemukan di paragraf pertama. Dapatkah kamu menyebutkan kata gantinya? Ya, benar sekali. Kata gantinya adalah kata saya dan mereka. Kemudian, untuk kebahasaan kata sambung yang dapat kita temukan di teks ceramah tadi ialah kata sebab, oleh karena itu, kemudian.
Selanjutnya, kata teknis. Kata teknis yang ada pada teks ceramah tersebut: kata politisi, kritik, vulgar, orde baru, eufemistis, fenomena, moral, etika, syariat, harmonisasi, tradisi, dan arogan. Teks ceramah tersebut di dalamnya juga terdapat kata kerja mental, yaitu penghayatan, dan unsur kebahasaan kata persuasif yang dapat kita temukan pada teks ceramah ini, yaitu kata seharusnya, perlu, dan diharapkan. Semoga jawaban kalian benar semua. Jika masih ada hal yang belum kamu pahami, kamu dapat mengulangi kembali video pembelajaran ini sehingga kamu mampu menganalisis teks ceramah berdasarkan isi, struktur, dan unsur kebahasannya. Dengan adanya video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu menganalisis teks ceramah berdasarkan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks ceramah yang benar. Untuk mengetahui penguasaan kalian terhadap materi teks ceramah ini, silahkan kalian mencoba mengerjakan latihan soal berikut ini. Amati dan bacalah teks ceramah berikut ini, kemudian analisislah struktur dan unsur kebahasaan teks ceramah ini. Literasi merupakan salah satu modal utama yang harus ditingkatkan menghadapi era revolusi 4 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menempatkan Indonesia menjadi urutan ke-62 dalam minat membaca. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangatlah penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan media teknologi informasi dan komunikasi juga membuat informasi mampu menyebar dengan cepat pada semua lapisan masyarakat. Tanpa literasi yang kaya, seorang akan mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari pesan kebaikan. Literasi juga menjadi gerbang utama dalam menggapai masa depan abad ini. Bagaimana tidak, percepatan industri yang tidak terkendali ini akan menumbuhkan ekonomi dengan cepat, namun akan banyak memberikan permasalahan yang menggemingkan. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Maka dari itu, problem solving atau pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki untuk menghadapinya. Dari mana kita mendapatkannya? Lagi-lagi literasi. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah terus ditingkatkan. Kita tidak dapat hanya mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Wawasan itu untuk dikuasai, bukan untuk diingat, apalagi diketahui. Melalui satu klik saja, wawasan semacam itu justru hanya menyesatkan dan tidak dapat memberikan dampak bagi perkembangan diri. Setelah kalian membaca dan mendengarkan teks ceramah tersebut, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini.
kalian sudah menemukan struktur dan kaidah kebahasan teks ceramah tadi? Kalau sudah, mari kita cari tahu apakah jawaban kalian benar atau tidak. Bagaimana hasil jawaban kalian? Apakah jawaban kalian sudah benar semua? Apabila masih ada kesalahan, kalian dapat mengulang kembali penjelasan di video ini sampai kalian memahami dan mengerti tentang materi yang kita bahas di video ini. Kita sudah mencapai bagian penutup dari pembelajaran kali ini. Dapatkah kamu menyimpulkan hasil pembelajaran kali ini? Hasil pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendefinisikan ceramah dan teks ceramah. Yang kedua yaitu tentang struktur teks ceramah. Yang ketiga, unsur kebahasan teks ceramah. Yang keempat, analisis teks ceramah. Saya harapkan dalam video pembelajaran ini kamu mampu menyusun dan membuat teks ceramah berdasarkan isi, struktur, dan unsur kebahasan teks ceramah yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.